Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Simpel Kehidupan. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya kita bisa membangun hubungan dan mempertahankan hubungan yang sehat dalam kehidupan kita. Tapi tentunya dengan sentuhan Islami. Jadi, tanpa lebih lama lagi, kita simak videonya sampai habis. Cara mempertahankan hubungan yang pertama adalah komunikasi yang jujur. Coba deh, kita bayangin seberapa baiknya hubungan kita jika kita selalu jujur satu sama lain. Islam mengajarkan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Saat ada masalah, nggak usah ditutup-tutupin. Bicarakan baik-baik dengan pasangan kalian. Insya Allah, semuanya bisa terselesaikan. Komunikasi yang jujur ala Islam mengedepankan kejujuran sebagai prinsip utama. Ada beberapa aspek komunikasi yang jujur dalam Islam. Yang pertama itu adalah tidak berbohong. Islam melarang keras berbohong dalam segala bentuknya. Rasulullah bersabda, seorang hamba tidaklah sempurna dengan keimanan sampai dia meninggalkan dusta dalam bicara dan tindakannya. Yang kedua, tidak menyembunyikan kebenaran. Islam mengajarkan agar kita tidak menyembunyikan kebenaran, terutama saat hal itu penting untuk diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, berbicara dengan bijaksana. Islam mengajarkan kita untuk berbicara dengan bijaksana dan memperhatikan efek kata-kata kita terhadap orang lain. Rasulullah SAW selalu mengedepankan sikap lembut dan penuh hikmah dalam berkomunikasi. Yang keempat, menghindari ghibah. Ghibah atau fitnah, menggujing, adalah perilaku yang sangat dilarang dalam Islam. Sebaliknya, Islam mendorong untuk berbicara baik-baik tentang orang lain, atau diam jika tidak ada yang baik yang bisa dikatakan. Yang kelima, memberikan informasi yang benar. Islam itu mengajarkan kita untuk memberikan informasi yang benar, dan tentunya jelas kepada orang lain. Tidak ada tempat untuk menyampaikan informasi yang salah atau menyesatkan. Nah, dengan mengedepankan kejujuran dalam komunikasi seperti yang diajarkan oleh Islam, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna dengan orang lain. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang bersikap empati. Kita juga diajarkan untuk bersikap empati. Artinya, kita harus bisa menerima perasaan dan pikiran orang lain. Dalam hubungan, hal ini sangat penting. Ketika pasangan atau teman kita sedang kesulitan, berikan dukungan dan pengertian. Bersikap empati ala Islam melibatkan pemahaman dan perhatian yang mendalam terhadap perasaan serta kebutuhan orang lain. Ada beberapa sikap empati yang wajib kita tahu. Yang pertama, menyayangi sesama makhluk. Islam itu mengajarkan kita untuk menyayangi dan menghormati sesama makhluk Allah. Ini mencakup sikap empati terhadap semua makhluk, baik manusia maupun hewan. Yang kedua, menolong sesama. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menolong sesama dalam kebaikan dan kesulitan. Bersikap empati berarti tidak membantu orang lain ketika mereka membutuhkan bantuan, baik dalam materi, moral, atau spiritual. Yang ketiga, memahami perasaan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk memahami perasaan orang lain dengan mendengarkan dan penuh perhatian serta menghargai perspektif mereka. Rasulullah SAW selalu mendengarkan keluhan dan masalah orang-orang di sekitarnya dengan penuh perhatian. Yang keempat, memberi dukungan dan penyemangat. Ketika orang lain sedang mengalami kesulitan atau kesedihan, sikap empati ala Islam mengajarkan kita untuk memberikan dukungan moral serta penyemangat. Rasulullah SAW selalu memberikan kata-kata yang menguatkan kepada para sahabatnya dalam situasi yang sulit. Dan yang kelima, tidak mempermainkan atau melukai orang lain. Sikap empati ala Islam juga berarti tidak mempermainkan atau melukai perasaan orang lain. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau tindakan kita. Dengan bersikap empati sesuai dengan ajaran Islam,
kita dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling dukung dalam kehidupan sehari-hari. Topik pembahasan yang ketiga adalah berkomitmen pada kesetiaan. Kesetiaan adalah pondasi kuat dalam hubungan yang sehat. Islam mengajarkan nilai-nilai tentang kesetiaan dalam perkawinan serta persahabatan. Jangan pernah melupakan nilai-nilai ini dalam menjalin hubungan. Berkomitmen pada kesetiaan ala Islam melibatkan ketaatan dan loyalitas yang tulus terhadap janji dan hubungan, baik dalam perkawinan, persahabatan, maupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa aspek dari komitmen pada kesetiaan dalam Islam. Aspek yang pertama itu adalah kesetiaan dalam perkawinan. Islam mengajarkan pentingnya kesetiaan dalam perkawinan. Suami dan istri diwajibkan untuk saling setia satu sama lain dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu tanda kebaikan seorang Muslim adalah kesetiaannya kepada pasangannya. Yang kedua, kesetiaan dalam persahabatan. Islam mendorong kita untuk menjadi teman yang setia dan dapat diandalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang tidak memperdayakan saudaranya adalah orang yang terpercaya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmen pada kesetiaan ala Islam juga mencangkup kesetiaan kepada Allah. Ini mencangkup ketaatan terhadap ajarannya, menjauhi maksiat, dan selalu mengingatnya dalam setiap langkah. Yang keempat, menghormati amanah. Islam juga mengajarkan kita untuk menghormati amanah atau kepercayaan yang telah diberikan kepada kita oleh orang lain. Ini termasuk menjaga rahasia, menghormati privasi, dan memenuhi janji-janji yang telah dibuat. Yang kelima, berpegang pada nilai-nilai moral. Kesetiaan ala Islam juga melibatkan berpegang pada nilai-nilai moral yang diperintahkan oleh agama. Ini termasuk jujur, adil, dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Dengan mempraktikkan komitmen pada kesetiaan sesuai ajaran Islam, kita dapat membangun hubungan yang kokoh, harmonis, dan penuh berkah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Topik pembahasan yang keempat adalah maaf dan meminta maaf. Salah satu kunci utama dalam membangun hubungan yang baik adalah kemampuan untuk memaafkan dan meminta maaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan pentingnya memaafkan orang lain. Maaf dan memaafkan ala Islam merupakan aspek penting dalam memperkuat hubungan dan menjaga kedamaian dalam masyarakat. Ada beberapa prinsip tentang maaf. Yang pertama adalah meminta maaf dengan tulus. Islam mengajarkan kita untuk meminta maaf dengan tulus ketika kita melakukan kesalahan atau menyakiti orang lain. Ini menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan kita. Yang kedua, memberikan maaf dengan ikhlas. Islam juga mendorong kita untuk memberikan maaf kepada orang lain dengan ikhlas, tanpa mempertimbangkan dendam atau balas dendam. Rasulullah bersabda bahwa Allah akan memberikan pahala kepada orang yang memaafkan saudaranya setelah ikhlas. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Islam mengajarkan pentingnya memaafkan kesalahan kepada orang lain dan melepaskan dendam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan kesalahannya di akhirat. Nomor 4, memaafkan kesalahan kecil dan besar. Islam mengajarkan kita untuk memaafkan kesalahan, baik yang kecil maupun yang besar. Rasulullah bersabda bahwa Allah lebih senang dengan orang yang memaafkan kesalahan orang lain daripada orang yang keras hati. Nomor 5, mengedepankan kebaikan. Islam mengajarkan kita untuk mengedepankan kebaikan dalam berinteraksi dengan orang lain. Jika seseorang meminta maaf, Islam mendorong kita untuk memberikan maaf dan melupakan kesalahan yang telah terjadi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, insya Allah kita itu akan dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis, meningkatkan kedamaian dalam masyarakat,
dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik yang kelima adalah berkah dalam berbagi. Islam mengajarkan kita untuk berbagi dengan orang lain, termasuk dalam hubungan. Ketika kita berbagi, bukan hanya materi, tapi juga waktu, perhatian, dan cinta. Insya Allah hubungan itu akan semakin kuat serta berkah. Berkah dalam berbagi ala Islam mencangkup konsep memberikan kepada orang lain dengan ikhlas dan penuh kebaikan. Ada beberapa aspek dan berkah dalam berbagi sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama adalah memberikan zakat dan sedekah. Islam itu mendorong umatnya untuk memberikan zakat, yaitu sumbangan wajib yang diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Serta ada juga sedekah. Sedekah yaitu sumbangan sukarela untuk kepentingan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Ini termasuk memberi makanan, pakaian, atau uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua adalah menyebarkan kebaikan. Islam itu mengajarkan kita untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Ini bisa berupa memberikan nasihat yang baik, memberikan bantuan moral, atau emosional, atau juga menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat. Yang ketiga, membantu sesama dalam kebutuhan. Islam itu mengajarkan pentingnya membantu sesama dalam kebutuhan, baik dalam hal materi maupun non-materi. Rasulullah bersabda bahwa memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan adalah salah satu tanda kebaikan iman seseorang. Yang keempat, menyumbang untuk kebaikan umum. Islam mendorong umat untuk menyumbang dalam kebaikan umum, seperti membangun masjid, mendirikan sekolah, atau menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan yang kelima adalah berbagi ilmu serta keterampilan. Islam juga mengajarkan pentingnya berbagi ilmu dan keterampilan dengan orang lain untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang diperoleh oleh kedua belah pihak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sesuai dengan ajaran Islam, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih peduli, berempati, dan harmonis, serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, teman-teman, buatlah hubungan kita selalu diwarnai dengan cinta, kesetiaan, dan komitmen secara Islami. Dengan mempraktekkan nilai-nilai ini, kita bisa membangun hubungan yang sehat dan berkah. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.